Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, saya doakan dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga rezeki teman-teman dilancarkan. Teman-teman, kali ini saya akan membahas terkait dua bantuan. Karena bantuan ini adalah bantuan yang cair melalui KKS Merah Putih, yaitu bantuan PKH dan juga bantuan BPNT. Yang akan saya bahas khusus untuk cara mengetahui dan cara memahami status pencairan atau status penyaluran bantuan PKH dan juga bantuan BPNT. Seperti kita ketahui bersama bahwa bantuan PKH dan bantuan BPNT ini cairnya adalah melalui KKS Merah Putih. Untuk PKH cairnya secara tunai melalui KKS, sedangkan untuk BPNT ini cairnya secara non tunai, biasanya dalam bentuk sembako melalui agen-agen penyaluran bantuan BPNT. Namun untuk daerah tertentu dan hampir semua wilayah di bantuan BPNT tahap 1 tahun 2022 itu penyalurannya kan melalui PT Pos sebanyak 600.000 untuk alokasi Januari, Februari, dan Maret. Terus kemudian untuk bantuan BPNT di tahap 2, khusus untuk bantuan BPNT alokasi bulan Mei senilai 200.000 dicairkan melalui PT Pos, dirapel dengan bantuan BLT minyak goreng alokasi April, Mei, Juni senilai 300.000. Jadi daerah-daerah tertentu ada yang penyaluran bantuan BPNT PT Posnya itu Rp500.000. Namun ada juga beberapa kabupaten dan wilayah yang lain yang penyaluran bantuan BPNT-nya langsung 600.000 secara tunai melalui PT Pos, ditambah juga dengan penyaluran bantuan BLT minyak goreng 300.000 sehingga pencairannya Rp900.000. Untuk daerah-daerah yang bantuan BPNT-nya kemarin cairnya 500.000, bantuan BPNT yang alokasi April itu disalurkan melalui KKS Merah Putih dan sudah cair. Kemudian untuk bantuan BPNT alokasi bulan Juni, daerah-daerah tertentu juga yang kemarin bantuan BPNT alokasi Aprilnya lewat KKS, tentunya untuk alokasi bulan Juni ini juga lewat KKS juga. Tapi ada beberapa yang belum cair, termasuk di wilayah saya bantuan BPNT alokasi Juni sampai akhir bulan Mei ini belum cair. Kita tunggu saja, semoga nanti di awal bulan Juni ini sudah proses penyaluran bantuan BPNT bulan Juni. Teman-teman, untuk mengetahui status kepesertaan bansos teman-teman, baik PK dan juga BPNT, teman-teman kan banyak sekali mendapatkan informasi bahwa bisa dicek melalui web bansos ya, langsung ngekliknya atau searchingnya di Google, cek bansos. Di situ nanti ada keterangan mengisi nama kabupaten, nama kecamatan, nama provinsi, nama desa, terus kemudian nama teman-teman juga. Kelemahan dari aplikasi atau web bansos untuk mengecek kepesertaan atau status, jadi mengecek status bansos teman-teman itu sudah cair apa belum, adalah karena di situ yang dimasukkan adalah nama ya teman-teman. Jadi ngeceknya kan by nama, bukan by NIK. Kenapa? Karena ketika mengecek by nama bisa saja ada satu orang atau dua orang lebih memiliki nama yang sama, baik hurufnya ataupun spasinya seperti itu. Namun ketika dicek melalui NIK, tentunya kan satu NIK itu pasti hanya untuk satu orang saja, jadi lebih valid datanya. Nah teman-teman, untuk mengecek dicek bansos, di situ ada 4 bansos yang bisa dicek statusnya, yaitu PKH, BPNT, PBI, dan juga ada bantuan lama di tahun 2021 yaitu BST. Untuk bantuan PKH adalah bantuan yang dicairkan melalui KKS Merah Putih untuk komponen ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan juga anak belum sekolah. Terus kemudian untuk bantuan BPNT itu adalah bantuan sembako
yang juga ada yang penyalurannya lewat KKS, ada juga yang langsung melalui PT Pos secara tunai. Terus kemudian ada PBI. PBI ini adalah bantuan penerima bantuan iuran, itu singkatan dari PBI. Sedangkan PBI sendiri ini bantuannya adalah berupa Kartu Indonesia Sehat atau KIS, kartu yang warna hijau dan putih itu loh teman-teman, yang digunakan untuk berobat secara gratis. Jadi PBI ini bukan bantuan uang, bukan bantuan sembako, tapi adalah bantuan pelayanan kesehatan untuk para penerima PBI, seperti itu ya. Terus kemudian untuk BST sendiri adalah bantuan sosial tunai. Bantuannya bentuknya uang tunai yang disalurkan di tahun 2021 kemarin, dan programnya sudah selesai di tahun 2021 bulan Agustus, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk status proses penyaluran bantuan PKH, BPNT dan juga PBI ini hampir sama. Di situ ada keterangan teman-teman itu termasuk peserta atau tidak. Ketika keterangannya adalah ya, berarti itu adalah teman-teman menjadi peserta. Keterangan ART itu adalah anggota rumah tangga, berarti salah satu anggota rumah tangga atau salah satu nama yang ada di KK teman-teman itu juga sudah masuk ke dalam DTKS. Karena fungsi dari cek bansos itu adalah untuk mengetahui status teman-teman itu di DTKS masih ada atau tidak. Dan status teman-teman di DTKS itu sebagai penerima bantuan apa? PKHK, BPNTK atau KIS, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui bantuannya cair atau tidak, tentunya bantuannya ngeceknya di kolom keterangan. Ketika di dalam kolom keterangan itu tulisannya adalah terproses di bank dan atau terproses di pos, seperti itu, berarti bantuannya teman-teman ini cair. Namun ketika teman-teman keterangan status bansosnya ini terproses di Kemensos, berarti datanya belum cair bantuannya, seperti itu ya. Jadi data cair itu terproses di bank atau di Kemensos, data cair, bantuan cair itu terproses di bank atau terproses di PT Pos, sedangkan tidak cair atau belum cair itu terproses di Kemensos, seperti itu. Ada lagi keterangan teman-teman, gagal omspan. Itu artinya gagal penyaluran atau gagal bayar. Jadi bantuan teman-teman tidak bisa cair ketika keterangannya gagal omspan. Karena waktu penyaluran bantuan dari pihak penyalur bantuan ke rekening teman-teman ini ada permasalahan. Entah itu NIK-nya berbeda, namanya ada beda spasi, beda huruf, beda tanda petik dan lain-lain. Terus kemudian ada komponen yang tidak masuk DTKS dan lain juga seperti itu. Intinya ketika ada permasalahan terkait data, maka bisa jadi bantuan tersebut itu gagal ditransaksikan, sehingga keterangannya akan menjadi gagal omspan, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang statusnya bantuannya itu tidak cair, tapi keterangan di DTKS itu terproses di PT Pos atau terproses di bank, apakah bantuan teman-teman masih bisa cair? Jawabannya masih bisa. Ketika dengan catatan nama teman-teman itu sudah ada di SP2D penyaluran bantuan PKH atau data bayar penyaluran bantuan BPNT. Karena data bayar penyaluran bantuan BPNT dan SP2D bantuan PKH itu adalah data yang menentukan siapa saja yang bisa cair dan bisa diproses cair. Jadi ketika nama-namanya ada di DTKS tapi tidak ada di SP2D ataupun di data bayar dan SP2D ini adalah kewenangan para pendamping masing-masing di masing-masing wilayah. Ketika datanya itu tidak ada, berarti bantuan tidak bisa cair. Namun ketika bantuan teman-teman itu namanya ada di SP2D ya, tapi di DTKS itu juga ada, itu baru bisa cair.
Namun ketika di DTKS namanya ada, tapi di SP2D itu tidak ada, maka bantuannya tidak cair. Jadi antara DTKS dan juga SP2D dan data bayar bantuan itu harus sama-sama ada namanya di situ, baru bisa diproses untuk penyaluran atau pencairan bantuan. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, untuk solusi dari kenapa bantuan tidak cair atau bantuan bagaimana bisa cair, tentunya teman-teman harus memastikan bahwa nama teman-teman itu masuk di DTKS. Teman-teman bisa mengusulkan kepesertaan DTKS ulang melalui operator desa ataupun aplikasi usul sangga, itu mengusulkan sendiri di DTKS itu juga bisa. Karena ketika nama teman-teman itu sudah tidak ada di DTKS, maka bantuan sosial teman-teman otomatis akan terkendala penyalurannya. Sehingga penting sekali, saya sering menyarankan bagaimana caranya untuk menerima bantuan sosial. Caranya hanya satu, mengusulkan nama teman-teman masuk dalam DTKS. Namun, kapan bantuannya bisa cair, tidak ada yang tahu. Teman-teman, kita ketemu lagi di video lain terkait edukasi bansos yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.